Selain solo karir, jadwal manggung Marcelo Tahito atau Elo sangat padat bersama band pentolan Ahmad Dhani, Dewa 19. Elo pun kerap meninggalkan istri dan anaknya dalam waktu cukup lama. Musisi 40 tahun itu sebenarnya mengaku tidak rela meninggalkan istri dan anaknya saat sibuk bermusik. Akan tetapi, Elo juga memiliki cara tersendiri untuk melepas kerinduannya. Gue sebisa mungkin pengin sama anak istri setiap saat, sebisa mungkin, kata Elo saat Grit Ide jumpai belum lama ini di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Makanya kalau ada tur 5 hari, gue juga diselipin 2 hari itu, jelasnya. Elo sering meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan putrinya tercintanya, Dunia Tahito. Meski hanya melalui panggilan video, hal tersebut bisa sedikit mengobati rasa rindunya. Untungnya ada teknologi video call, kirim foto, ngobrol, ujar Elo. Lebih lanjut, putra penyanyi senior Diana Nasution itu juga tak jarang meminta jadwal libur untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia tak mau kehilangan banyak momen perkembangan sang putri. Misalnya ada rentetan jadwal 10 hari berturut-turut, gue minta sih sama manajer gue kayak, boleh nggak sih 1-2 hari aja gue break dulu sekalian istirahat vokal. Ternyata ya itu cinta ya buat gue. Sekarang lagi suka ngeliatin anak gue lagi tidur. Dari dulu sih, tapi sampai sekarang, pungkas Elo. Lagu barunya seperti apa ceritanya Rinda? Gue jujur gue nggak bisa tidur sih dari tadi malam karena ini dari tahun 2018 gue nunggu sampai lagu ini keluar, tapi akhirnya keluar juga berarti 5 tahun berarti, dan gue excited banget sih. Dan acaranya juga press conference-nya menurut gue ini salah satu press conference terbaik yang pernah gue rasain karena vibes-nya seru aja, jadi gue happy sih. Selama 5 tahun itu mungkin berapa kali revisi sih? Gak ada revisi. Berarti murni? Udah jadi, tapi gak dikemana-manain. Jadi gak pernah ada revisi, gak pernah ada perubahan atau apapun, karena gue udah puas gitu. Kenapa sampai akhirnya baru dirilis? Karena gue nunggu orang yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa mengelola lagu ini gitu. Gue pikir saat gue di approach atau ketemu lah by chance sama si Aka di MK Records, gue pikir ini dia orangnya. Jadi gue pikir langsung aja deh, gue punya nih satu nih untuk lo gitu. Dan dia suka. Ada pertimbangan nggak sih kenapa rilisnya pakai bahasa Inggris? Itu ya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue mungkin lagi stok lagu gue banyak kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi benar dibilang Aka bahwa nggak bahasa Inggris juga bisa break market Indonesia juga kok. Gitu. Momen yang paling diingat saat pembuatan lagu seperti apa sih Kak? Paling diingat banget? Gue lagi fresh-freshnya gitu, dalam arti gue baru keluar rehab gue, jadi di momen-momen gue lagi bener-bener menata hidup gue lagi, di situ gue mendapatkan energi untuk membuat lagu ini gitu. Jadi itu yang paling gue ingat sih. Berarti peran support keluarga seperti apa Kak? In general, secara umum, pecah sih, mesti kayak terutama yang sekarang ya, istri gue bener-bener dia adalah jangkar gue sih saat ini, istri dan anak gue sekarang. Apapun yang gue lakukan demi mereka gitu. Kembali lagi dari Niko Kailo yang dulunya rocker, kemudian lagu pop, sekarang gimana sih Kak? Transisi dari situ gimana ceritanya? Gue sebenarnya nggak terlalu memusingkan itu sih gitu. Maksudnya gue hanya bermusik dan gue pengen main musik apa aja yang gue bisa, apa yang gue mampu, apa yang gue suka, itu yang gue tuangin dalam karya-karya gue berikutnya. Tapi apa sih kayak pertimbangan kenapa nggak takut gitu kehilangan lagi sebagai rocker gitu? Kenapa? Maksudnya nggak takut di label sebagai rocker itu hilang, karena kan mungkin sebagian atau beberapa musisi takut kehilangan fans pas segala macam. Ini secara marketing mungkin nggak wise ya gue jawab ini, cuma apa arti sebuah label sih, maksudnya brand untuk gue, karena gue yang tahu diri gue sendiri gitu. Jadi ini secara marketing ini mau dibawa kemana sih gitu mungkin ya, cuma kembali lagi gitu, gue akan
gue musisi gitu, yang akan menjadi benang merahnya adalah suara gue dan karya gue, apapun bentuknya karya. Kira-kira itu. Nah, jadi kalau lo bilang seni itu nggak ada batasannya, Ya. kalau terbuka dengan genre pop sekarang, berarti terbuka juga dong sama genre lainnya, mungkin bisa aja dangdut mungkin gimana? You never know, man. Kalau kata Justin Bieber, never say never. Berarti nggak menurut kemungkinan ke depannya bakal bikin lagu dangdut atau Makanya gue pop bilang, rock? gue sempat kepikiran, keren juga ya kalau lu pernah tahu ada yang namanya Govinda Jaya Jaya nggak sih, tau gak sih? Kalau lagu Sekolah Shaker tau gak sih? Itu kan sangat India yang tabla gitu, tapi keren banget kemasannya. Mungkin akan ada unsur itunya juga, kita nggak tahu. Gue suka. Mungkin pengen kayak apa ya, pengen mengeksplor lebih jauh lagi kan musik lo, untuk maksudnya berawal dari lagu ini gitu, setelahnya mungkin mau mengeksplor lagi. Ini adalah start dari petualangan musik gue yang baru. Gue over ini. Kedepannya gue akan lebih bebas lagi untuk eksplorasi terhadap segala macam jenis musik. Mungkin memang lo lagi ada di titik jenuh di musik grunge atau rock itu yang sebelumnya lo bawakan, makanya akhirnya lo pengen explore lebih jauh gitu. Gue nggak pernah jenuh sih, sampai sekarang gue dengerin terus, dan gue masih punya karya yang kayak gitu, dan gue masih bikin karya yang seperti itu. Tapi yang gue bilang, masalah keinginan gue nggak tahu nih kedepannya gimana. Jadi kalau ngomong jenuh enggak, karena gue masih dengerin. Tapi gue suka aja dengan bentuk kebebasan gue bereksplorasi, apalagi dengan MK Records sangat mengakomodir gue punya keinginan. Kayak belum lama ini ada salah satu video waktu kayak lo manggung itu lagi nyikat rambut dan itu viral. Gimana sih Kak tanggapannya soal itu? Saya banyak wanita yang mengagumi, kemudian tanggapan istri gimana sih Kak soal itu? Kayaknya istri gue deh tuh yang ngasih tahu gue pertama kali. Jadi ini ada begini nih. Oh gitu ya. Terus gue yang kayak, itu kan nggak scripted ya gitu ya. Gue emang kepanasan, terus gue emang pengen kunci rambut gitu, dan nggak tahu ya, gue di Dewa lucunya mereka juga nggak terlalu banyak komentar soal stage act gue gitu. Jadi gue bisa bebas menjadi diri gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gue mau kunci rambut begitu, terus tiba-tiba gue mau joget begini, mereka nggak terlalu banyak intervensi lah di sini. Kemudian tanggapan istri gimana Kak? Istri? Ya. Apa cemburu kan lihat cewek-cewek kan No, kayak no, istri gue cool kok. Istri gue asik-asik aja. Tapi sebelumnya ketika Mas Elo manggung gitu ada nggak sih beberapa orang yang misalnya ngirim by DM mungkin Instagram kayak gitu? Ada gitu, kayak kesannya ada satu video gue itu yang joget kecil-kecil gitu. Stay, gue juga nggak tahu gitu. Bahkan gue waktu di Malaysia gue bilang Josik, gue bilang joget sikit-sikit gitu kan ya. Jadi kayak santai aja gue yang satu tel. Nah itu juga ternyata lumayan tersebar lah gitu ya, viral gitu. Buat gue itu sesuatu yang gue nggak rencanakan juga. Tapi after itu istri Mas Elo sendiri jadi protektif nggak sih? Misalnya kelar manggung ini gue cek nih HP lu. Enggak sih, nggak segitunya deh. Tapi lo risih nggak sih dengan hal itu? Iya, risih nggak ada hal itu. Kembali lagi, saat gue tampil di depan publik, berarti apa yang gue lakukan itu udah milik publik menurut gue. Bener gak sih? Terserah mereka mau menarasikannya gitu. Tapi kalau sendiri punya standar, misalnya ketika orang melakukan ini kalau merasa enggak. Maksudnya Kang Elo tadi bilang, ya itu konsumsi publik. Tapi ada standar nggak? Ada batasannya itu nggak? Ada batasannya. Of course ada. Kayak misalnya yang sangat-sangat personal, gue rasa gue nggak mau bagi. Dan gue yakin kalian juga udah cukup dewasa untuk bisa menghargai itu kan. Tapi kalaupun misalnya untuk kayak misalnya gini, gue udah capek nungguin gue main dari jam berapa lah gitu, gue kasih lah yang bisa gue kasih. Tapi kalau ketika manggung itu belum ekspresi nggak sih di setiap manggung? Banget. Apa sih satu perilaku yang Kak Elo mengenal itu ekspresi banget selain nari gitu? Selain nari, oke. Ada ya, gue suka dengan energi di atas panggung. Maksudnya gini, ini orang udah bayar. Masa gue kasih setengah sih? Nah, gue suka memberikan yang terbaik lah gitu. Di saat orang itu udah mengkonsumsi gue pengen all out di situ. Performance ya, bukan masalah berkarya nih. Performance. Gue pasti akan berikan terbaik. Tapi intensitasnya bisa berkurang ketika misalnya satu hari bisa manggung di mana? Nah, Ya pasti lah. Gue kan bukan robot men, gue manusia. Tapi gue sebisa mungkin gue kasih yang terbaik. tapi berarti untuk membangun mood sangat dibutuhkan ya Kak? Banget.
Makanya backstage itu penting. Humor tuh penting di belakang. Kayak lo kan sekarang berdiri di 2 kaki sebagai solois dan vokalis Dewa 19. Mungkin bagi waktu jadwal manggungnya itu kayak gimana sih beberapa tahun terakhir? Karena kan Dewa lagi banyak banget. Nah untuk konser kayak lo solo sendiri gimana gitu? Iya, itu pinter-pinternya manajemen waktunya aja sih. Karena Dewa memang bener-bener wow, manggungnya padat merayap gitu. Tapi pas kebetulan memang udah ada promotor atau IO yang memang menawarkan sebuah pekerjaan dan Dewanya juga belum ada jadwalnya, ya gitu masuk. Jadi apa istilahnya siapa cepat dia dapat. Jadi yang lu prioritasin yang Dewa dulu apa yang lu sendiri dulu untuk saat ini untuk manggung? Yang paling cepat datang aja. Tapi ada perbedaan riders nggak sih ketika manggung solo sama? Oh beda dong, beda. Mungkin boleh disebutin 3 riders wajib. Sorry ya, itu kayak personal deh. Oke. Beda itu private. Sorry. Membagi waktu dengan keluarga sendiri gimana sih kayak? Nah itu, gue kalau bisa sih sebisa mungkin gue pengen sama anak gue sama istri gue setiap saat, sebisa mungkin. Jadi makanya waktu kita ada tour kayak 5 hari, waktu itu pergi sama Dewa 5 hari, terus ada gue juga diselipin di 2 hari itu gue kangen banget sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya ada kota-kota besar gitu, jadi nyusul dong. Karena gue kangenan banget kan sama anak gue, parah. Lucu banget dia soalnya. Menjadi ayah baru ya kayak lo, maksudnya pengen banget setiap saat 24 jam angkat step lebih bareng-bareng sama anak. Ini gimana sih maksudnya ngatasin kangennya gitu Rasanya gimana? mengatasi kerinduan seperti apa? Untungnya ada teknologi video call gitu ya, kirim foto, ngobrol gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang sekangen itu, misalnya ada rentetan jadwal misalnya 10 hari berturut-turut, gue minta sih sama manajer gue kayak, boleh nggak sih 1-2 hari aja gue break dulu, sekalian istirahat vokal, gue bisa di rumah. Dan biasanya yang gue lakukan adalah ya kita suka keluar, terus kadang-kadang suka staycation gitu, suka main-main. Karena istri gue sama anak gue mungkin setipe tuh dia kalau diajak jalan demen banget. Jadi kalau diajak keluar tuh dia nggak pernah nolak tuh. Sedangkan gue orangnya mageran, gue kalau bisa di rumah. Tapi ternyata ya itu cinta ya buat gue ya. Saat lu tidak mementingkan diri lu sendiri lagi dan lu memberikan semuanya untuk orang yang lu cintai, ya gue jadi nggak mageran. Istri gue bilang, aku mau nuker celana nih di Zara gitu. Capek banget kan? Tapi gue jalanin aja, oke siap sayang, oke. Dan gue ternyata bisa seperti itu ya, itu karena cinta. Menjadi seorang ayah baru kan pastinya tuh kan nggak mau meninggalkan momen-momen pertemuan Iya. anak ya gimana tuh? Gimana ya? Harus pinter-pinter sih ngebagi waktunya. Karena kalau enggak, gue kehilangan. Gue sekarang lagi suka ngeliatin anak gue lagi tidur. Dari dulu sih, tapi sampai sekarang dia masih tidur sama kita nih. Terus misalnya kayak anak gue, istri gue selalu bilang, oke, nanti kita nggak boleh manjain ya, maksudnya nanti sebulan dia udah harus dipisah tempat tidur gitu. Oke. Terus kayak tar dulu deh 3 bulan. Oke. Tar dulu deh 6 bulan. Oke, sampai terakhir nih dia udah 7 bulan nih. Ini udah mau 7 bulan nih, gimana? Nanti deh pas aku berhenti kerja katanya. Oke, terserah atur ya. Dan ya gue kalah sih sama anak istri gue kalah. Jadi gue ngikutin aja dan gue ya pinter-pinter bagi waktu aja untuk bagaimana spend time sama mereka. Selo, ini transformasi musik lu gitu, perubahan dari Gilang sampai ada kini pop sekarang itu ada pengaruhnya dari Ahmad Dhani, Anda atau personil Dewa lain? Jelas, Seberapa besar? Seberapa besar? besar banget. Seperti apa? Besar banget, karena gini, yang gue lihat dari Ahmad Dhani adalah ini sosok yang begitu dedikasinya terhadap musiknya dia. Dia sering di studio, hari-hari kosong dia studio, dia lihat YouTube, dia lihat referensi dan segala macamnya. Terus buat saya kayak, wow, dia hitsnya banyak banget nih, tapi dia masih begitu. Gue udah pasti hits gue gak sebanyak mereka, tapi dedikasinya mereka yang membuat gue terpacu untuk kayak seru juga ya bikin hits. Itu kira-kira. Kayak kan mungkin ritual manggung apa sih? Biasanya sebelum lu naik ke atas panggung Bercanda, berdoa, terus
pemanasan vokal. Udah sih. Suka minum-minum konsumsi minuman tradisional gitu gak sih kayak jahe? Oh iya, itu penting tuh. Dulu sempat ada waktunya gue, nah ini lucu nih, ini pertama kali gue manggung sama Dewa, pertama kalinya banget. Deg-degannya parah banget dong. Terus gue lagi ada manggung 3 hari berturut-turut, terus hilang suara gue. Terus gue kayak, lu tau Dewa lagunya suaranya setinggi-tinggi langit dong gitu. Once Ari Lasso tuh tingginya parah banget. Gue harus nyampe nih, gimana nih? Akhirnya gue punyahin jahe, itu cukup membantu. Tanpa direbus atau apa? Ya pasti dia. Oh dia. Nah, Itu maksud gua air dalam bentuk kadang-kadang bentuk jahenya atau air. punyahin jahe. Terus masukin ke airnya juga diseduh juga bisa, cuma sering. Itu lumayan penting kok. Balik lagi ke musik lu yang sama dari album terakhir 99. Ya, next, Berapa dekat kita ke album terbaru nanti? next question. Gua masih belum kepikiran bikin album sih. Karena saat semua orang udah pada bikin single, gue masih bikin album. Ngerti gak sih lo? Pada saat orang udah pada bikin single semua, gue tetap kayak album. Mungkin gue terlambat mengikuti format yang terjadi saat ini gitu. Akhirnya gue sekarang mungkin akan bikin single. But you never know. Mungkin aja kalau gue BM besok mungkin bisa. Dari semua album lu, mana album yang paling dibanggakan? 99. Kenapa? Ya, kenapa? Karena gue bikin saat itu pandemi. Saat semua orang nggak punya panggung, nggak punya wadah promosi. Tapi gue bikin album itu bener-bener album yang terbanyak lagunya yang pernah gue bikin. 18 lagu men. 9 lagu bahasa Indonesia dan 9 lagu bahasa Inggris. Makanya nama albumnya 99, kira-kira kayak gitu. Dan kenapa? Dan 99 itu akhirnya membawa penghargaan yang cukup membanggakan buat gue. Saat itu gue dapet Best Album Rock. Wow, disandingkan dengan band-band besar lah waktu itu. Gue solo artis gitu, terus kayak dapat Too Good To Be True. Oke, tadi soal album. Satu album Indonesia dengan produksi terbaik menurut lu? Satu album Indonesia dengan produksi terbaik menurut lu? Wah, berat tuh men, gokil, lumayan berat. Wih, ada 2 nama lagi. Gue boleh 2 nggak? Boleh ya. 7 Slang sama Bintang 5 Dewa. Kenapa? Gokil aja semuanya hits men. Kayak lo pernah merasa ketinggalan gak sih ngelihat tumbuh kembang anak saking sibuknya? Untungnya enggak. Dia sekarang makin ngeh aja kalau gue bapaknya gitu. Jadi kayak dia mulai clingy sama gue, dia kayak misalnya dia ada di ruangan terus gue kayak cabut gitu. Dia mulai nangis gitu. So dia berarti masih kenal gue kan. Untungnya itu. Kayak lo terakhir dong untuk penentuan cover single ini. Boleh. Berapa lama sih? 2 menit? Cuma 2 menit. Iya. Jadi kita lagi duduk gitu terus kayak apa ya begini. Kenapa nggak begini? Gitu. Ide siapa yang pertama? Gua. Itu ada face apa yang dulu? Ya. Nah inilah. Ini kayak AI deh yang bikin deh. Ini AI deh yang bikin. Maksudnya perubahan muka gua tapi ditacap-tacap. Tapi kenapa pakai maksudnya postur yang ketika itu? Kenapa